kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi hal yang gaib kecuali Allah. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati Roja yang semoga senantiasa Allah subhanahu wa ta'ala berkahi dan rahmati dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan Sabtu siang hari ini kembali kita akan mendengarkan dan juga menyaksikan program kajian Islam ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullahu ta'ala dengan pembahasan kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam yang merupakan buah karya dari Syekh Dr. Abdussalam bin Barjas rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 0218236543. Berikutnya kita akan mendengarkan secara langsung pemaparan dan juga penjelasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdurrahman Thayyib LC hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau, falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja di mana saja berada, rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidatu Ahlil Islam Fima Yajibu Lil Imam. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah kaum muslimin yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Pada kesempatan yang lalu, kita telah sampai kepada poin yang kedua, as-sam'u wa ta'a lahu fi ghairi ma'siyatillah. Tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang lalu kita sudah bacakan dari beberapa kitab akidah salaf tentang bab yang satu ini. Yang kesimpulannya
bahwa di antara akidah salaf ashabul hadis wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Barang siapa yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka dia bukan ahli sunnah alias dia ahlul bid'ah. Ya, sekali lagi ini yang telah kita paparkan dalam kajian yang lalu dari kitab-kitab akidah ulama salaf, entah di abad ketiga ataupun di abad keempat Hijriah rahimahumullah ta'ala. Kemudian Al-Syekh Dr. Abdul Salam Barjas rahimahullah di sini membawakan dalil dari ayat Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran dan kepada Rasul, kepada sunnahnya Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, dan itu baik, serta akibatnya akan baik. Di situ ada kata-kata wa ulil amri minkum. Mereka, kata Syekh, wa humul wulad wal umara. Yang dimaksud dengan ulil amri minkum di situ adalah para pemimpin kaum muslimin. Entah namanya khalifah, entah namanya raja, entah namanya presiden, sultan, atau yang semisal dengannya. Zahaba ila dzalik jamaahirus salaf wal khalaf minal muhaddisin wal mufassirin wal fuqaha wa ghairihim. Dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama salaf dan juga ahli hadis, ulama tafsir wal fuqaha dan selain mereka. Wa hadzal amr bi ta'ati ulil amri muqayyadun bi adami ta'a fil amri bil ma'siyati lillahi ta'ala. Dan tentunya taat kepada pemimpin terikat ya dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya dalam ayat tadi kata-kata ulil amri tidak diiringi dengan wa'ati ulil amri. Berbeda dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau Allah dan Rasulnya ada kata-kata ati Allah, taatilah Allah, wa ati Rasul, dan taati Rasul. Itu menunjukkan taat kepada Allah dan Rasul mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Karena perintah Allah pasti benar, pasti baik. Demikian pula perintah Rasulullah SAW. Adapun ulil amri, mereka bisa saja memerintah kepada maksiat. Maka perintahnya yang maksiat yang tidak boleh ditaati. Makanya kata para ulama, taat kepada pemimpin itu terikat dengan ati Allah wa ati Rasul. Kalau perintah pemimpin bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasul, maka wajib didahulukan perintah Allah dan perintah Rasul. Maka intinya wajib taat kepada pemimpin selama tidak menyeru kepada kemaksiatan. Misalnya, ada 10 perintah pemimpin kaum muslimin. Yang 8 tidak bermaksiat, wajib ditaati. Kalau 2 bermaksiat, ini yang tidak boleh ditaati. Jadi jangan salah paham. Kalau misalnya tadi 10 perintah pemimpin, ada 2 yang maksiat, kemudian yang 8 tidak ditaati, ini tidak benar. Yang tidak ditaati hanya yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang perintahnya bertentangan dengan ati Allah wa atiu ar-Rasul. Kemudian Syekh Abdul Salam Barjas membawakan ucapan Imam Harb Al-Kirmani, murid Imam Ahmad rahimahullah, yang sudah kita baca juga ya kitab beliau pada waktu itu. Qala al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah, berkata Al-Imam Harb Al-Kirmani rahimahullah fil aqidah, ya dalam kitab akidah beliau,
yang berjudul Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad. Alhamdulillah kita pernah mengkhatamkan, mengajarkan kitab tersebut. Mungkin bisa dilihat nanti di rekaman kajian kita di YouTube. Allatina qalaha an jami'i salaf, yang mana Imam Harab Al-Kirmani menukil akidah beliau dari ulama salaf. Bahkan tadi judul kitabnya saja Ijma' Salafil I'tiqad, Ijma' Salaf tentang akidah. Dan ini yang sudah sering kita sampaikan, kalau kita mau tahu manhaj salaf, akidah salaf, ya kembali kepada kitab-kitab akidah mereka. Ya, ini salah satu cara untuk mengetahui ijma' salaf lewat kitab-kitab akidah. Makanya Imam Harab Al-Kirmani, kalau kita buka di awal kitab, beliau mengatakan hadza mazhabu a'immatil ilmi wa ashabil asar wa ahli sunnah al-ma'rufina biha al-muqtada bihim min ladun ashabin Nabi sallallahu ila yaumina hadza. Kata Imam Harab Al-Kirmani, inilah ajaran para imam-imam ilmu, ashabil asar, ahlu sunnah, yang dikenal dengan keteguhan mereka di atas sunnah, yang mereka merupakan suri teladan bagi kaum muslimin sejak zaman para sahabat sampai detik ini, kata Imam Harab Al-Kirmani. Ya, sekali lagi, apa yang beliau tulis dalam kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah atau Ijma' Salafil I'tiqad itu adalah riwayat nukilan tentang ijma' as-salaf. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini adalah bagian dari prinsip dasar Ahlussunnah wal Jamaah. Barang siapa menyelisihinya, dalam artian tadi, kalau ada yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksud kepada Allah, maka dia ahli bid'ah. Dia ahlul ahwa, bukan ahlus sunnah. Sebagaimana kata Imam Harab Al-Kirmani juga di awal kitab tadi. Beliau setelah mengatakan ini adalah ajaran para ulama salaf sejak zaman para sahabat sampai detik beliau. Kemudian kata Imam Harab Al-Kirmani, wa man khalafa syai'an min hadhil madzahib aw ta'ana fiha aw abaqa ilaha fa huwa mubtadi'. Ya, kata Imam Harab Al-Kirmani, barang siapa yang menyelisihi salah satu prinsip ahli sunnah wal jamaah atau dia mencela orang yang mengikutinya, ya, atau dia mencaci maki orang yang mengikutinya, maka dia ahli bid'ah. Ya, sekali lagi, kalau sudah dalam masalah prinsip Ahlussunnah, orang yang menyimpang cuma ada dua kemungkinan. Kalau nggak kafir, ya ahli bid'ah. Contoh yang kafir, yang mengatakan Al-Quran makhluk, faqad kafar, kata para ulama. Ya, di antara yang mubtadi' ini, yang menyelisihi prinsip wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Imam Harab Al-Kirmani berkata, wa in amaraka sultan bi amrin fihi lillahi ma'siyah falaysa laka an tuti'ahu albattah. Jika pemimpin as-sultan, ya, kata-katanya as-sultan, sultan, jika pemimpin kaum muslimin memerintahkanmu kepada sesuatu yang ada bentuk maksiat kepada Allah, maka tidak wajib bagimu mentaatinya. Walaysa laka an takhruja, tapi tidak boleh Anda memberontak kepadanya, mengkudetanya. Wala tamna'u haqqahu, dan tidak boleh Anda mencegah hak pemimpin tersebut. Ya, sekali lagi, ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Makanya sesat kalau ada orang yang mengatakan sedikit-sedikit taat kepada pemimpin, ya, atau yang mencela masalah hal ini dengan kata-kata hulatut ta'ah, ya, orang yang ekstremis dalam mentaati pemimpin. Ini ijma' salaf. Ulama salaf dalam kitab-kitab akidah mereka
sangat banyak membahas masalah yang satu ini. Atau sesat kalau ada yang mengatakan masa ya orang itu tidak dikatakan Ahlussunnah hanya karena tidak mentaati pemimpin kaum muslimin. Kita katakan ya, dia bukan Ahlussunnah kalau dia tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, adapun kalau dia meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tapi suatu kejadian dia tergelincir, ya maka ini bentuk maksiat. Ya, sekali lagi bedakan antara yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat, ini mubtadi' tadi. Adapun yang dia menyelisih pemimpin kaum muslimin, ya dalam suatu kejadian, sedangkan hatinya meyakini wajibnya taat kepada pemimpin, maka ini bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Barjas dalil-dalil dari hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Kata beliau, amal ahaditsu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik faqad balaghat haddat tawatur. Hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang sahih tentunya yang mewajibkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat itu derajatnya mutawatir, banyak periwayatannya. Ya, kalau yang mau lebih terperinci, silakan lihat misalnya Sahih Bukhari, Kitabul Ahkam, ya, Kitab Sahih Muslim, Kitabul Imarah, itu penuh dengan hadis-hadis masalah yang satu ini. Aukadat antablughahu, atau hampir-hampir mutawatir, kama afada dzalika Sadruddin As-Sulami fi risalatihi Ta'atus Sultan, seperti yang disampaikan oleh ulama yang bernama Sadruddin As-Sulami dalam kitabnya Ta'atus Sultan. Di antara hadis-hadis yang mutawatir tersebut, di antaranya minha hadisu Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi SAW, dari Nabi SAW annahu qala, bahwasanya beliau berkata, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mar bima'siyatin. Wajib bagi seseorang muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau yang tidak dia sukai. Illa an yu'mar bima'siyat, kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Ini sudah batasan akhir. Ya, adapun selain maksiat wajib didengar dan ditaati. Dan insya Allah akan kita bacakan sebagian perinciannya dari kitab yang lain, ya, dari ucapan Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Fa'in umira bima'siyatin falasam awala ta'ah. Jika diperintah untuk berbuat maksiat, maka tidak wajib mendengar dan taat, yaitu dalam hal yang perintahnya berbau kemaksiatan. Hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Qala al-allama al-mutahhar fi syarih hadzal hadis. Berkata al-allama al-mutahhar tentang hadis tadi, yakni sam'u kalamin hakim wa ta'atu wajibun ala kulli muslimin. Mendengar ucapan perintah pemimpin, mentaatinya itu wajib bagi setiap muslim. Ya, yang diwajibkan bukan hanya salat, puasa, zakat, namun juga wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mewajibkan kita taat kepada pemimpin kaum muslimin adalah Allah dan Rasulnya. Sebagaimana yang mewajibkan kita salat adalah Allah dan Rasulnya. Ya, makanya aneh, nyeleneh. Kalau ada sebagian orang ketika dibacakan ayat-ayat wajibnya puasa, ayat-ayat wajibnya puasa Ramadan atau berkaitan dengan keutamaannya, hatinya lapang dada. Tapi kalau sudah berkaitan dengan masalah pemimpin, kadang sempit dadanya. Padahal ya ini adalah ayat Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'allaha wa ati' rasul walil amri minkum. Alal mar'il muslim, itu sabda Rasul. Ini sekali lagi salah satu yang memprihatinkan. Ya, kalau dibacakan ayat-ayat tadi masalah puasa, zakat, haji, ya umroh atau sedekah, ya lapang dada kaum muslimin. Tapi kalau sudah dibacakan masalah wajibnya mendengar kepada pemimpin kaum muslimin, mulai ada suudon. Oh, ini antek pemerintah, oh ini penjilat dan sebagainya.
Padahal ini sekali lagi firman Allah, ini sabda Rasul, ini ijma' salaf. Na'udzubillah min dzalik, kalau ada ungkapan-ungkapan tadi. Kemudian kata Syekh, berkata Al-Alama Al-Mutahhar, ucapan hakim selama tadi tidak bermaksud kepada Allah wajib didengar dan ditaati. Sawaun amarahu bima yuwafiq taba'ahu aw lam yuwafiq. Baik perintahnya itu sesuai dengan hawa nafsunya, seleranya, atau tidak sesuai. Yang penting nggak maksiat. Bisyar alla ya'murahu bimaksiyah. Syaratnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Fa'in amarahu biha fala tajuzu ta'atu. Kalau diperintah berbuat maksiat baru tidak wajib. Lakin la yajuzu lahu muharabatul iman. Namun tetap tidak boleh memerangi, memberontak, mengkudeta terhadap pemimpin bagaimanapun kemaksiatannya. Sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para ulama Ahlus Sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka. Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru. Kata Imam Tahawi rahimahullah, kami Ahlus Sunnah tidak membolehkan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang zalim, atau meskipun mereka berbuat kezaliman. Kemudian misal amr bil maksiyah. Contoh misalnya perintah pemimpin yang berbau maksiat, atau yang itu merupakan maksiat yang tidak wajib ditaati. Contoh, an yu'maral mar'u bi an yaqtula nafsan bi ghairi haqqin. Misal pemimpin memerintah untuk seseorang membunuh suatu jiwa tanpa hak. Maka tidak boleh dia taati. La ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq. Au yu'mar bi an yurabi au yashrabal khamar. Misalnya pemimpin menyuruh untuk orang itu bermuamalah dengan riba atau meminum minuman keras. Fala ta'ata lil imam fi dzalik. Maka tidak wajib ditaati perintah yang maksiat tersebut. Wa yusma wa yuta' lahu fima adal amr bil maksiyah. Tapi perintahnya yang lain yang tidak bermaksiat wajib didengar dan ditaati. Ini makna dari sabda Rasul tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi maksiyah. Maka jangan sampai mentaati hanya karena hawa nafsu. Kita taat kepada pemimpin karena itu bentuk taat kepada Allah dan Rasul, dan itulah dan pahala. Sebagaimana kata Imam At-Tahawi, wa nara ta'atahum min ta'atillahi faridah. Kami berpendapat taat kepada pemimpin kaum muslimin itu bagian daripada taat kepada Allah yang hukumnya faridah, wajib. Sekali lagi, kewajiban seorang muslim bukan hanya salat, puasa, zakat, namun diantaranya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di antara dalilnya dari hadis Rasulullah SAW, hadis Ubadah ibni Samit radhiyallahu anhu qala ja'ana Rasulullah SAW fabaya'nahu. Kata Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, pernah kami dipanggil oleh Rasulullah SAW, lalu kami pun membaiat Rasulullah SAW. Dan sudah kita sampaikan pada poin pertama tentang baiat terhadap pemimpin. Baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Entah khalifah, entah raja, entah presiden. Yang penting dia pemimpin kaum muslimin yang punya kekuasaan di negeri kaum muslimin. Wajib dibaiat. Dan tidak ada baiat kepada selain pemimpin. Tidak ada baiat untuk ustadz, tidak ada baiat untuk kiai, untuk dai, atau seorang syekh, seorang alim. Baiat dalam Islam hanya untuk ulatul amr, pemimpin kaum al-muslimin. Di antaranya Rasulullah SAW sebagai pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, para sahabat membaiat beliau. Fakana fima akhadha alaina. Di antara isi baiat kami kepada Rasul, an bayana ala sam'i wa ta'a fi mansatina wa makrahina.
kami membaiat Rasul untuk kami mendengar dan taat dalam keadaan kami semangat atau dalam keadaan kami tidak semangat. Wa usrina wa yusrina, dalam keadaan sulit maupun senang ataupun mudah. Wa asratin alaina, dan agar kami lebih mendahulukan hak pemimpin atas hak kami. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kami dilarang untuk mengkudeta pemimpin kaum muslimin illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata, indakum minallahi fi burhan, dan kalian memiliki bukti yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hadis yang dengan tegas mewajibkan kepada kaum muslimin mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, tentunya tadi selama tidak bermaksiat kepada Allah. Dan hadis ini juga menegaskan haramnya mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Insya Allah akan ada pembahasan lebih lanjut masalah hukum mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hadis tadi riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih mereka. Bahkan juga yang sudah kita sampaikan dari hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul mengatakan, saya kunu ba'di umara yasanuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, yang tidak berpegang teguh dengan ajaranku. Wa sayaqumu fihim rijalun qulubum qulubus syayatin fi jismanil ins, dan akan muncul di tengah mereka pemimpin-pemimpin berhati setan dalam jasad manusia. Kemudian Hudzaifah bertanya, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang seperti itu ya Rasulullah? Rasul tetap mengatakan isma wa ati, tetap engkau dengar dan taati, atau tasma wa tuti, wa in duriba dhahru wa ukhida maluk, isma wa ati. Dengarkan dan taati, meskipun dipukul punggungmu, dirampas hartamu, dengar dan taatilah. Dan ini juga yang sudah kita sampaikan berkaitan dengan sabda Rasul, pemimpin yang yaqudukum bi kitabillah, yang menyeru kalian kepada kitab Allah, maksudnya pemimpin yang menyuruh kepada hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dua hadis ini saling melengkapi. Kata-kata pemimpin yang tidak mengikuti sunnahku, alias yang tidak berpegang dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, alias yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Maka sekali lagi, Ahlus Sunnah meyakini pemimpin meskipun tidak berhukum dengan hukum Allah, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian juga Rasul menegaskan, dua kali, tetap engkau dengar dan taati meskipun pemimpin tadi zalim, pemimpin tadi tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita perinci lagi, bahwasanya di antara bedanya Ahlus Sunnah dengan kelompok Khawarij, kalau Ahlus Sunnah mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah tidak bisa dikatakan langsung kafir, keluar dari al-Islam. Kalau orang Khawarij sepanjang masa mengatakan pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung kafir, murtad dan sebagainya. Ini bedanya Ahlus Sunnah dengan Al-Khawarij. Maka selama Ahlus Sunnah meyakini pemimpin masih muslim, kalau perintahnya tidak bermaksiat, wajib didengar dan ditaati, meskipun dia berdosa, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Fafis Sunnah li Ibni Abi Asim, dalam kitab As-Sunnah oleh Imam Ibn Abi Asim fi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi sepeninggalku, wala ummata ba'dakum, dan tidak ada umat setelah kalian, umat Islam. Ala fa'budu rabbakum, ketahuilah, ibadahilah, sembahlah Rabb kalian, wasallu khamsakum, salatlah 5 waktu, wasumu syahrakum, wa salat juga Ramadan, wa adu zakat amwalikum,
tibatan biha nufusukum, dan tunaikanlah zakat harta kalian dengan penuh sukacita dalam hati kalian. Kemudian kata Rasul, wa atiu umara'akum, dan taatilah pemimpin kalian. Apa balasannya? Apa pahalanya? Tadkhulu jannata rabbikum, kalian akan masuk surga Rabb kalian. Ini keutamaan yang luar biasa. Masuk surga di antara kiatnya mentaati pemimpin kaum muslimin. Akan tapi ini sangat langka, sangat jarang disampaikan. Atau bahkan tadi banyak yang alergi, yang fobia tentang kata-kata wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Sampai muncul tadi kata-kata penjilat, kata-kata antek pemerintah, muncul kata-kata hulatut ta'ah, orang yang ekstrem dalam masalah taat pada pemimpin. Na'udzubillahi min dzalik. Rasul mengatakan salah satu kiat masuk surga selain sholat, puasa, zakat, mentaati pemimpin kaum muslimin. Tentunya tadi dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil berikutnya, wa fi sunnah aidan li ibni Abi Asim bi isnadin jayyid an Muawiyah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu dalam sunnah, salah satu kitab referensi akidah al-sunnah, kitab as-sunnah oleh Imam Ibnu Abi Asim. Beliau meriwayatkan dari Muawiyah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, inna sami'a al-muti'a la hujjata alaih. Sesungguhnya orang yang mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, maka tidak ada dosa baginya. Wa inna sami'al asi la hujjata lahu. Sedangkan orang yang mendengar pemimpin memerintah kepada sesuatu yang tidak bermaksiat, lalu dia tidak taati, maka dia tidak punya hujjah pada hari kiamat. Sekali lagi, hadis-hadis tentang ini sangat amat banyak sekali. Maka seorang muslimah yang bijak senantiasa sami'na wa ata'na kepada ajaran Rasul SAW. Bukan hanya masalah salat, puasa, zakat, haji, namun juga masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Wan makna anna ladhi yasma' awamir al-imam fayuti la hujjat alaihi yaumal qiyamah li'annahu addama alaih. Makna hadis tadi, orang yang mendengar perintah pemimpin lalu dia mentaatinya, maka dia tidak berdosa, alias dia akan mendapatkan pahala pada hari kiamat karena dia melaksanakan, menunaikan kewajibannya. Wa anna ladhi yasma' awamir al-imam fala yuti fala hujjata lahu tuqbal minhu yaumal qiyamah fi takhallufi 'anil imam an ta'atil imam fayahlaku. Namun barang siapa yang mendengar perintah pemimpin yang tidak bermaksiat tapi dia tidak mau mentaatinya, maka dia tidak akan mendapatkan pahala pada hari kiamat, bahkan dia akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asal muslimin, pemirsa TV Raja dan pendengar Radio Raja di masa yang berada, rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang kita janjikan tadi dan juga pada pertemuan yang lalu, kita mau bacakan sebagian perincian tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal-hal yang akan diperinci oleh beliau. Entah perintahnya yang wajib atau berkaitan yang mustahab, berkaitan dengan yang mubah. Karena banyak kita mendengar syubhat, masa pakai helm di jalan itu wajib, Na'udzubillahi min dzalik. Kadang ada sebagian orang hanya asbun saja, tidak menimbang perkataannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita sekarang akan sedikit bacakan atau ringkaskan dari kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yusra' lirra'iyya fiha min al-ahkam oleh Syekh Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili hafidhallahu ta'ala. Di halaman 35 beliau menyebutkan suatu fasalah ma yata'allaq bi amri wa nahyi li ghairihi, tentang perintah pemimpin kaum muslimin, itu beliau perinci
ada 6 poin. Ada perintah pemimpin yang itu berkaitan dengan kewajiban syariat. Ada pula yang hukumnya mustahab dan seterusnya. Maka kita akan bacakan sedikit demi sedikit. As-suratul ula an ya'mura bi fi'li wajibin. Bagaimana hukumnya kalau pemimpin memerintah kepada sesuatu yang memang sudah diwajibkan oleh syariat. Ka'ada'is shalah wa ikhrajiz zakah aw tarki muharram ka'akil riba wa syurbil khamr. Seperti seandainya pemimpin menyuruh kaum muslimin sholat 5 waktu. Atau bahkan yang laki-laki diperintah sholat 5 waktu di masjid. Apa hukumnya? Demikian pula kalau diperintah mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa Ramadan, apa hukumnya? Maka dijawab oleh Syekh di sini, fayuta'u fi dzalik, wajib ditaati. Dan itu ada 2 sisi kewajibannya. Yaitu dari sisi syariat itu sudah wajib. Yang kedua ditekankan dari sisi pemimpin kaum muslimin. Jadi taat itu double. Taat kepada Allah dan juga taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini yang pertama. Kalau ada perintah pemimpin untuk kaum muslimin melaksanakan kewajiban dalam syariat, maka hukumnya wajib ditaati. Dan itu ada 2 sisi ketaatannya, taat kepada Allah dan taat kepada pemimpin, double ketaatannya. Yang kedua, an ya'mura bi fi'li mustahab. Memerintahkan untuk melaksanakan sesuatu yang hukumnya mustahab, dianjurkan, disunnahkan. Kalau dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Seperti di sini contohnya kata tadris, awid dakwah ilallah, atau berdakwah di jalan Allah yang mustahab. Apa hukumnya? Misalnya sebetulnya sudah cukup banyak dai, cuma pemimpin menyuruh salah satu dari sebagian orang untuk juga berdakwah yang hukumnya pada dia sebetulnya asalnya mustahab. Maka kata Syekh, ini ada 2 perinciannya. Kalau perintah pemimpin itu bersifat ilzam, keharusan, maka wajib dia mentaati pemimpin. Adapun kalau perintahnya itu hanya sekedar anjuran, maka hukumnya tidak harus dilaksanakan. Tetap statusnya mustahab. Ini keadaan yang kedua. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Lalu bagaimana kalau pemimpin memerintah yang mubah? Asalnya secara syariat itu mubah, dan ini yang kita isyaratkan tadi, ini yang akan kita tekankan lagi, kita tegaskan lagi. Kita baca kata beliau, as-suratus salisah, gambaran yang ketiga dari pemimpin kalau memerintah kaum muslimin, itu gambaran yang ketiga, an ya'mura bi fi'li mubahin aw tarki mubahin. Memerintah untuk melaksanakan yang mubah atau meninggalkan yang mubah. Apa hukumnya? Kata Syekh, fatajibu ta'atu fi dzalik. Wajib ditaati hal tersebut. Apa dalilnya? Li umumil adillah al-amira bi ta'atihi fi ghairi maksiyah. Karena keumuman dalil entah dari ayat wa ulil amri minkum tadi, atau dari hadis Rasulullah SAW yang jelas-jelas memerintahkan taat kepada pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat. Sesuatu yang mubah bukan maksiat. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mubah, berarti dia tidak memerintah kepada maksiat, maka wajib ditaati. Wa qad taqaddam qaulu Abil Abbas Al-Qurtubi. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Qurtubi. Falau amara bijaizin la sarat ta'atuhu fihi wajibatan wala mahallat mukhalafatuhu. Kalau pemimpin memerintah kepada yang jaiz, yang mubah, maka menjadi taat kepadanya wajib, statusnya berubah menjadi wajib dan tidak boleh orang itu menyelisihinya. Dan ini juga dikatakan oleh Zainuddin Al-Manawi. Beliau berkata, wa fihi
anal imam idza amra bimandubin au mubahin wajib. Kalau pemimpin memerintah kepada yang mustahab tadi atau yang mubah atau mubah, maka wajib didengar dan ditaati. Dan ini kata Syekh juga diikrarkan oleh Al-Mubarak Al-Furi rahimahumullah ta'ala. Sekarang apa saja contoh yang asalnya mubah namun hukumnya menjadi wajib ditaati? Kata beliau, wa minal amsilati lidzalik al-anzimatul haditsah allati yada'uha ulatul amr. Contohnya peraturan-peraturan modern sekarang yang diletakkan oleh pemimpin kaum muslimin, yang dibuat oleh pemimpin kaum muslimin, ka'anzimatil murur, seperti aturan lalu lintas, lampu merah harus berhenti. Ini asalnya mubah, urusan dunia. Jangan tanya apa ayatnya. Kalau lampu merah berhenti, secara spesifik memang nggak ada. Tapi tadi masuk ke dalam keumuman firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan ini juga masuk dalam kategori keumuman hadis Rasul dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tadi, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin illa an yu'mar bi maksiyah. Kecuali kalau diperintah berbuat maksiat. Maka sekali lagi, hukum berhenti di lampu merah wajib, meskipun secara asal itu mubah. Kemudian watijarah, peraturan perdagangan yang adakan dibuat oleh pemerintah. Wasafar mimah ya min jinsil mubahat, atau peraturan pergi ke luar negeri, pakai visa misalnya, dan seterusnya, ini juga termasuk hukumnya wajib meskipun secara asalnya itu mubah. Faya'murul imam fiha bisyai'in wa yanha an akhar. Famanil awamir istikhrajul wasa'iq ar-rasmiyah litamalluki sayyara wa rukhsalil qiyadah wa iltizami sur'an muhaddada fi turuq. Di antara yang wajib juga ditaati peraturan pemerintah masalah kepemilikan surat-surat kendaraan bermotor, di antaranya STNK, di antaranya adanya SIM bagi yang mau mengendara di jalan. Sekali lagi asalnya itu mubah, ini urusan dunia. Tapi ketika ada peraturan, ada perintah dari pemimpin kaum muslimin, maka statusnya wajib dalam artian haram. Ada orang berkendara di jalan raya, pakai sepeda motor, pakai mobil, tapi dia tidak punya SIM. Karena sekali lagi, ini adalah perintah Allah. Atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wa iltizami sur'an muhaddada fi turuq. Demikian pula yang mengatur kecepatan di jalan raya seperti yang telah diatur oleh pemimpin atau di jalan tol. Maka ini juga hukumnya fardu ain, wajib, tentunya bagi yang tadi berkendara. Kemudian beliau mengatakan, wal wukuf fil amakin mukhassasa lil wukuf, masalah rambu-rambu di jalan, masalah larangan parkir, larangan berhenti, di sebagian tempat, semuanya bentuk mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak faedahnya bagi kita. Di samping kita insya Allah itu usaha untuk selamat di jalan. Yang kedua, faedahnya insya Allah kita dapat pahala. Kalau kita niatnya mentaati Allah dan Rasulnya. Ketika kita berhenti di lampu merah, kita jiwai. Ini bentuk melaksanakan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati Allah wa ati Rasul. Innamal amalu binniyat. Kalau kita berhentinya karena Allah dan Rasulnya tadi, dalam artian mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kita dapat pahala. Sebagaimana kita sholat, kita dapat pahala sama. Dalam rangka apa? Melaksanakan perintah Allah juga. Bahkan tadi, taat kepada pemimpin, balasannya surga. Sebagaimana sholat, balasannya surga.
Maka ini yang harus ditanamkan kepada kaum muslimin. Ini bagian agama Islam. Ayatnya jelas, hadisnya banyak. Ijma' salaf juga demikian. Cuma memang ini sesuatu yang memang langka di tengah-tengah kaum muslimin. Bahkan tadi, bahkan sebagian dai mengatakan, masa pakai helm di jalan hukumnya wajib? Kita katakan, nah, ya wajib. Ya, sebagaimana kata para ulama tadi, al-amrul jaiz, sesuatu yang asalnya mubah. Namun kalau ada perintah pemimpin, hukumnya wajib. Dalilnya jelas, ayat tadi, hadis tadi. Nah, dan yang ditegaskan lagi oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan juga ulama-ulama Ahlussunnah Masih dakwah salafiyah yang ada sekarang ini. Nah, ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekarang bagaimana kalau pemimpin memerintah untuk meninggalkan yang mustahab atau untuk melaksanakan yang makruh? Contoh yang mustahab misalnya, ini sekali lagi yang keempat, sekali lagi saya ulang lagi, perintah pemimpin berkaitan dengan kewajiban syariat. Maka wajib didengar dan ditaati. Perintah pemimpin yang berkaitan dengan sesuatu yang mustahab tetap wajib ditaati kalau itu perintahnya berupa keharusan. Yang ketiga, kalau memerintah kepada yang asalnya mubah tetap didengar dan ditaati. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau pemimpin memerintah agar seorang muslim misalnya atau kaum muslimin meninggalkan yang mustahab atau melakukan yang makruh. Contoh yang mustahab misalnya sholat qobliyah atau ba'diyah duhur, atau melakukan yang makruh seperti menunda berbuka puasa, karena sunnah berbuka puasa kan disegerakan. Misalnya pemimpin, pemerintah melarang untuk disegerakan berbuka puasa, ditunda berbuka puasanya, ini melaksanakan yang makruh. Bagaimana sikapnya? Kesimpulannya wajib didengar dan ditaati. Sebagaimana ini dikatakan oleh Syekh secara ringkasnya, meskipun ada perincian, cuma ini yang rojain di wallahu ta'ala alam. Kata Syekh, fatajib ta'atu fidalik. Kalau pemerintah, pemimpin menyuruh memerintah kepada tadi meninggalkan yang mustahab, melakukan yang makruh, wajib ditaati. Karena beberapa alasan ini. Yang pertama, lil amr bi ta'ati ma lam ya'mur bi maksiyah. Berdasarkan ayat-ayat hadis-hadis tadi yang memerintahkan taat kepada pemimpin selama tidak maksiat. Adapun meninggalkan yang mustahab, adapun melakukan yang makruh bukan maksiat, maka masuk dalam kategori wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, anal maslahah al-amma muqaddamatun alal masalih al-khasah. Karena kemaslahatan yang umum didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Terlebih contoh misalnya pegawai pemerintah dilarang misalnya pada kondisi tertentu dilarang pegawai fulan dan fulan salat ba'diyah. Ba'diyah duhur misalnya. Kenapa? Karena antrian panjang di loket. Sedangkan dia cukup hanya untuk salat duhur 4 rakaat. Sudah cukup 4 rakaat duhur, setelah itu harus dia bekerja lagi. Misalnya, pemerintah, pemimpin melarang salat ba'diyah duhur misalnya. Maka hukumnya wajib ditaati. Kenapa? Karena kemaslahatan yang umum lebih didahulukan daripada kemaslahatan yang khusus. Nah, dan yang ketiga, lil qaidati syar'iyyah idza ta'arada wajibun ma'a mustahab quddimal wajib. Alasan yang ketiga kenapa kok ditaati? Karena ada kaidah yang umum, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Perintah pemimpin hukumnya wajib, sedangkan tadi salat ba'diyah hukumnya sunnah, maka wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan ini juga dikiaskan dengan pembahasan seandainya orang tua, bapak atau ibu menyuruh anaknya membeli sesuatu, sedangkan sang anak sedang salat tadi ba'diyah, wajib sang anak meninggalkan salat ba'diyah tersebut, mengikuti perintah orang tuanya. Sekali lagi, sesuatu yang wajib lebih didahulukan daripada yang mustahab. Nah, ini ringkasannya.
Kemudian yang kelima, gambaran perintah peraturan pemimpin. An ya'mura bi fi'li aw tarkin aw bi fi'lin aw tarkin yata'allaqani bi mas'atin ijtihadiyah. Bagaimana kalau perintah pemimpin berkaitan dengan sesuatu yang bersifat ijtihad? Ya, ada ijtihad pemimpin, ada ijtihad para ulama misalnya. Maka kata Syekh fatajib ta'atu fidalik, tetap wajib ditaati. Kita baca ucapan para ulama dalam bab ini. Di antaranya Al-Imam Al-Qarafi yang wafat tahun 684, "I'lam anna hukmal hakim fi masailil ijtihad yarfa'ul khilaf." Ketahuilah sesungguhnya hukum seorang hakim pemimpin dalam masalah ijtihadiyah itu mengangkat perselisihan yang ada. Wa yarji al-mukhalif an madhabi li madhabil hakim. Maka orang yang menyelisih ijtihad hakim wajib mengikuti ijtihadnya hakim tersebut. Ucapan yang lain dari Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi rahimahullah, wa qad dallat nususul kitabi wa sunnah wa ijma' salafil ummah anna waliyal amr wa imam as-salah wal hakim wa amirul harbi wa amil sadaqah yuta' fi mawazil ijtihad. Sekali lagi kata Imam Ibn Abil Izzi Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, dan ayat-ayat, hadis-hadis serta ijma' salaf menyatakan bahwa pemimpin kaum muslimin atau imam salat atau hakim di pengadilan atau panglima perang atau amil zakat ditaati dalam hal-hal yang bersifat ijtihadiyah. Wa laysa alai an yuti atba'ahu fi mawarid ijtihad, dan tidak ada kewajiban pemimpin mentaati pengikutnya dalam hal al-ijtihad. Bal alim ta'atu fi dzalik, bahkan rakyat harus ikut ijtihadnya hakim. Wa tarku ra'yim li ra'yi, meninggalkan pendapat mereka untuk mengikuti pendapat pemimpin. Fa inna maslahatal jama' wal itilaf wa mafsadatal furqa wal ikhtilaf a'dham min amrin masail al-juz'iyah. Karena kemaslahatan persatuan kaum muslimin serta kerusakan perpecahan itu lebih besar dibandingkan masalah khilafiyah al-ijtihadiyah. Dan juga ini banyak dibawakan ucapan-ucapan ulama tentang masalah ini yang intinya kalau ada perselisihan tadi antara pemimpin dan misalnya rakyat atau umara dalam hal-hal yang bersifat ikhtilaf ijtihadi, yang pintu ijtihad terbuka, sama-sama punya dalil yang kuat, maka wajib mengikuti ijtihad pemimpin kaum muslimin. Meskipun di sini sampaikan dawabitnya, ketentuan-ketentuannya, di antaranya itu masalah yang memang bersifat ijtihadi. Kemudian pemimpin juga punya dalil yang kuat tentang hal tersebut, maka wajib ditaati yang itu memang dalam ranah pemerintahan. Dicontohkan di sini Syekh Ibrahim Ar-Halim mencontohkan di antaranya, kata beliau, anna takral qaul bi anna hukmal hakim mulzamun fi masail ijtihad laisa fi kullin masail ijtihadiyah. Masalah ini berkaitan dengan sebagian masalah ijtihadiyah, bukan semua masalah ijtihadiyah. Wa inna ma fil masail allati tatatallab ijtihadahu an wal muta'alliqa bi masail ummat amah. Terutama ijtihad pemimpin yang berkaitan dengan masalah mengatur rakyat, mengatur negara. Kasiyasati daulah wa tandimi masalihah. Serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Jangan suka nyinyiri pemimpin kaum muslimin. Masalah jihad, masalah perang, masalah perdamaian, serahkan kepada pemimpin kaum muslim. Mereka lebih tahu. Demikian pula kata beliau, wa kadza masailul ibadat al muta'alliqah bil amah. Seperti masalah-masalah ibadah yang umum, seperti mendirikan salat 5 waktu di masjid misalnya, wa ta'yin awqatiha, masalah menentukan waktu salat,
ini juga wewenang pemimpin kaum muslimin. Wa a'immatiha, demikian pula menentukan imam-imam salat misalnya di masjid-masjid kaum muslimin, kalau ada perintah dari pemimpin sami'na wa ata'na wal isyraf 'alal masajid, kalau mereka juga mengatur masalah urusan masjid sami'na wa ata'na. Ya. Demikian pula kata beliau wa tandimi al-hajj wal isyraf 'ala adaihi wa sairihi, mengatur urusan haji dan seterusnya. Ini hak wewenang pemimpin kaum muslimin. Demikian pula wa ta'yin waqti dukhuli syahr fil haji wa shaum wal fitr, menentukan waktu masuknya bulan haji, puasa, Idul Fitri, ya, ini wewenang serahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin, bukan swasta yang ngatur, namun apa? Ya, pemerintah, pemimpin kaum muslimin. Ya, demikian pula wa tanzimi amid dakwah wal hisbah wa ta'lim wa ma yunatu bidzalik min masail. Ini sekali lagi yang berkaitan dengan masalah ijtihad. Yang terakhir, di antara perintah pemimpin, bagaimana kalau perintah itu meninggalkan kewajiban, melakukan kemaksiatan. Maka poin inilah satu-satunya yang dilarang ditaati, tidak boleh ditaati. Hanya satu ini saja. Kalau perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, la yuta' fi dzalik, tidak boleh ditaati. Ya, kemudian kata beliau, meskipun demikian tidak boleh diberontak, ya, dan wajib dinasehati dengan cara rahasia, bukan dicaci maki di medsos, bukan kritik di medsos, namun dinasehati kalau memang mampu. Ya, menasehati pemimpin, ya, terutama para ulama yang punya hubungan dengan pemimpin, menasehati. Bukan keluar-keluar caci maki di media sosial dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan akidah salaf, manhaj salaf, seperti nanti insyaallah akan kita sampaikan pada kesempatan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan, tafadhalu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat merhati roja dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz, bisa melalui layanan telepon di 0218236543 atau melalui pesan singkat di nomor yang sama 0218236543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kalau ulama berpendapat tidak ada sholat goib bagi jenazah yang sudah disolatkan, sementara itu pemerintah berpendapat sebaliknya dan malah memerintahkan untuk mengadakan sholat goib untuk seorang ulama yang wafat, seperti yang pernah terjadi di Saudi waktu wafatnya Mufti Saudi waktu itu. Apa ulama wajib taat ke pemerintah ketika itu, Ustaz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Iya, seperti yang telah kita sampaikan tadi, ada masalah-masalah ijtihad yang memang diserahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Yang pernah juga kita dengar dari Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, urusan kunut nazilah juga demikian. Masalah khilaf ijtihadiyah di antaranya diserahkan kepada ijtihad pemimpin kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Arif di Jember. Mau bertanya Ustadz, apa sikap kita saat kita punya pemimpin yang non-muslim? Apakah tetap ditaati Ustadz? Mohon jawabannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahmakumullah. Sudah kita sampaikan dari awal, pembahasan kita hanya berkaitan dengan pemimpin muslim. Ya, jangan disalahpahami. Adapun pemimpin kafir secara asal tidak sah
menjadi pemimpin kaum muslimin. Tapi misalnya di negara kafir, pemimpinnya kafir, ada rakyat kaum muslimin, kalau mereka tidak bisa hijrah misalnya, maka mereka mentaati pemimpin karena atau dengan niat agar tidak terkena ancaman sanksi atau denda atau yang semisalnya, agar tidak memadaratkan dirinya. Dan inilah bedanya kalau pemimpin yang muslim dan pemimpin kafir. Kalau pemimpin muslim, kita taati perintahnya yang tidak bermaksiat dalam rangka ibadah kepada Allah. Niatnya mendapatkan pahala di sisi Allah sebagai bentuk melaksanakan perintah Allah, ati Allah, ati Rasul, melaksanakan sabda Rasul, alal mar'in muslim asa wa ta'ah. Itu kalau pemimpin muslim, niat kita mentaati karena taat kepada Allah dan Rasul untuk menggapai pahala. Sedangkan mentaati pemimpin yang kafir karena terpaksa, daripada kita kena sanksi, daripada kita kena denda, untuk menyelamatkan diri kita. Itu sekali lagi bedanya. Tapi kalau orang itu bisa keluar dari negara kafir, keluar dari pemimpin kafir, alhamdulillah. Tapi kalau tidak bisa, ya sudah bersabar. Adapun masalah urusan mengkudeta pemimpin kafir, ini ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selain tadi sudah terpenuhi satu syarat, pemimpin itu kafir. Tapi harus ada syarat yang kedua. Harus dia kaum muslimin punya kekuatan untuk memberontak. Sekali lagi syarat pertama terpenuhi, illa antara kufur dan bawahan. Tapi ada syarat yang lain, kata ulama, harus kalau mau mengkudeta pemimpin kafir punya kekuatan. Artinya kekuatan yang seimbang dengan pemimpin tersebut. Jangan sampai pemimpin kafir punya pesawat tempur, sedangkan kaum muslimin hanya punya gerobak tempur misalnya. Nggak sepadan, nggak sebanding. Kemudian harus ada pertimbangan masalah dengan mafsadah yang dilakukan oleh para ulama dan para ahlinya. Kalau memberontak, apakah kaum muslimin akan lebih bermadarat bagi kaum muslimin ataukah tidak? Ini pertimbangan. Kemudian yang keempat, syaratnya kata para ulama, kalau dikudeta harus kaum muslimin sudah punya calon penggantinya. Jangan sampai sudah dikudeta ribut cari siapa penggantinya. Nanti akan ada pertumpahan darah, peperangan, atau perang saudara. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Ikhwatal Islam, kaum muslimin dan kaum muslimat pemerhati roja dimanapun Anda berada. Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir kita pada pertemuan Sabtu siang hari ini. Sebelum kita menutup pertemuan kita persilahkan kepada Ustaz Abdurrahman Thayyib LC Hafizahullah Ta'ala untuk memberikan ikhtitam atau penutup kepada beliau. Falyatafaddal mashkura wa ma'jura. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kaum muslimin tidak akan jaya selama kaum muslimin tidak mau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Rasul mengatakan, idza tabayatum bil ina wa akhadtum anabal baqar wa raditum biz zara wa taraktumul jihad sallallahu dullan la yanzu hatta tarju ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara sejenis riba, kalian tamak kepada dunia, kalian meninggalkan jihad di jalan Allah, maka Allah timpakan kehinaan atas kalian dan tidak akan Allah cabut kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agama kalian, yaitu kembali kepada agama Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Di antaranya masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan kewajiban kaum muslimin kembali kepada ajaran as-salaf. Di antaranya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Fa in amanu bimisli ma amantum bi faqad ihtadaw. Jika manusia beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, mereka akan mendapatkan petunjuk. Imam Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf wa in rafadakan nas. Wajib bagimu berpegang teguh dengan asar, ucapan, pemahaman, apalagi ijma' salaf. Meskipun manusia semua menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafulaka bil qaul, dan hati-hati dari ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan dalil,
wa iyyakum warra'yah. Jauhkanlah dari akal pikiran, pendapat-pendapat meskipun dihiasi dengan ucapan-ucapan yang indah, retorika-retorika yang indah. Meskipun yang mengucapkannya gelarnya profesor, doktor, namun kalau bertentangan dengan ucapan salaf, maka wajib dibuang jauh-jauh. Pegang erat asar salaf, di antaranya wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Pegang erat ucapan-ucapan salaf, terutama dalam kitab akidah dalam bab ini. Tinggalkan orang-orang yang nyinyiri pembahasan yang satu ini dengan kata-kata oh fulan ini ekstrem dalam mentaati pemimpin, atau mengatakan masa sikit-sikit taat kepada pemimpin. Tinggalkan, ini hanya bisikan-bisikan asyaitan yang menyelisih jelas ajaran as-salaf. Arika bi asar man salaf. Kata Imam Al-Ghazali sekali lagi, pegang erat asar para ulama salaf, wa iyyaka wa ar-rijal. Dan tinggalkan pendapat-pendapat manusia meskipun gelarnya setinggi-tingginya, kalau menyelisih kalau Allah, kalau Rasulullah, kalau sahabat, maka wajib ditinggalkan. Kurang lebihnya ini yang bisa kita sampaikan. Wa jazakumullah khair atas perhatiannya. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan, barakallahu fikum kepada para hati roja dimanapun Anda berada yang telah mengikuti program kami pada Sabtu siang hari ini. Semoga setiap aktivitas kita diberikan kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.